Halo teman-teman, berikut merupakan 7 pemain Asia yang akan berkompetisi di kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A Italia musim 2025-2026 ini teman-teman. Ternyata dari 404 pemain asing yang akan ikut serta di Serie A Italia musim ini, ada 7 diantaranya berasal dari Asia. Langsung saja, yang pertama adalah Jai Ijes. Kita ketahui bersama bahwa pemain ini merupakan pemain tim nasional Indonesia yang per 9 Agustus 2025 lalu resmi pindah dari Venezia ke Sassuolo dengan biaya transfer 139,05 miliar rupiah. Di mana biaya transfernya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan harga pasarnya karena harga pasar Jaijes masih berada di angka 130,36 miliar rupiah teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa Jaijes ini merupakan bek tengah berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter, telah tampil dalam 13 laga internasional timnas senior Indonesia sejak debut pada 21 Maret 2024 lalu teman-teman. Sejauh ini ia telah mencetak 1 gol bagi timnas Indonesia dan kita ketahui bersama bahwa Jai Ijes merupakan pemain berlabel pemain timnas ranking 118 FIFA di skuad utama Sassuolo di musim ini. Sedangkan pemain Asia kedua adalah pemain timnas Indonesia lagi, yaitu Emil Audero yang akan membela Cremonese di musim ini teman-teman. Kita ketahui bersama, per 27 Juli 2025 lalu, Como secara resmi meminjamkan Emil Audero ke Cremonese satu musim full dengan opsi pembelian teman-teman. Jadi apabila Emil Audero tampil apik bersama Cremonese di musim ini, bukan tidak mungkin di musim depan pemain ini akan dipatenkan oleh Cremonese, dan itu pun jika Cremonese bertahan di Serie A musim depan teman-teman. Sejauh ini kita ketahui bersama, kiper berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,92 meter tersebut telah tampil dalam 2 laga internasional timnas senior Indonesia sejak debut pada 5 Juni 2025 lalu. Sedangkan pemain Asia ketiga adalah Alessandro Cirsati yang merupakan pemain tim nasional Australia yang kini bertengger di peringkat 24 FIFA teman-teman. Alessandro Cirsati akan membela Parma di Serie A Italia musim ini dan ia telah lama membela klub ini karena Alessandro Cirsati merupakan jebolan dari Akademi Parma itu sendiri. Pada 1 Juli 2022 lalu, ia sukses promosi ke tim utama Parma dan bertahan hingga sekarang teman-teman. Harga pasar dari Alessandro Cirsati adalah 139,05 miliar rupiah. Ia seorang bek tengah berusia 21 tahun, tinggi badan 1,90 meter, dan telah tampil dalam 4 laga internasional timnas senior Australia tanpa gol sejak debut pada 17 Oktober 2023 lalu teman-teman. Sedangkan yang keempat merupakan pemain timnas Australia lainnya bernama Sebastian Esposito yang akan membela Lecce di Liga 1 Italia atau Serie A Italia musim ini teman-teman. Ia secara resmi promosi dari Lecce U20 ke tim utama Lecce sejak 1 Juli 2024 alias musim lalu teman-teman. Dan ia merupakan seorang bek tengah berusia 20 tahun, tinggi badan 1,91 meter, harga pasar 3,48 miliar rupiah saat ini, dan tercatat sebagai punggawa timnas Australia U20 dan telah tampil dalam 2 laga tanpa gol sejak debut pada 10 Oktober 2023 lalu bersama Australia U20 teman-teman. Pemain ini sebetulnya dipanggil beberapa kali untuk memperkuat timnas senior Australia, akan tetapi hingga sekarang ia belum melakukan debut bersama timnas senior Australia teman-teman. Dan yang kelima teman-teman merupakan pemain asal Jepang, yaitu Gion Suzuki. Pemain ini sudah sangat populer di kalangan penggemar sepak bola Asia karena ia merupakan salah satu kiper unggulan milik tim nasional Jepang. Dan di musim ini ia juga membela Parma teman-teman. Di mana Gion ini telah membela Parma sejak musim lalu. Di bursa transfer musim lalu, tepatnya 15 Juli 2024, Parma membeli Gion Suzuki dari Sint-Truiden, klub Belgia, dengan biaya transfer 142,53 miliar rupiah teman-teman. Saat ini, kiper berusia 22 tahun dengan tinggi badan 1,90 meter tersebut telah tampil dalam 18 laga internasional timnas Jepang tanpa gol sejak debut pada 19 Juli 2022 dan saat ini Jepang berada di peringkat 17 FIFA teman-teman. Harga pasar Gion Suzuki adalah 347,63 miliar rupiah. Selanjutnya, yang keenam ada Mehdi Taremi yang merupakan pemain timnas Iran yang akan membela Inter Milan di Serie A Italia musim ini. Kita ketahui bersama bahwa Mehdi Taremi merupakan seorang striker, akan tetapi sudah senior 33 tahun dengan tinggi badan 1,85 meter. Ia merupakan mesin gol dari timnas Iran yang telah membela Inter Milan sejak musim lalu. Tepatnya pada 13 Juli 2024, Mehdi Taremi pindah dari FC Porto ke Inter Milan dengan biaya free transfer atau bebas transfer tanpa mengeluarkan biaya transfer teman-teman. Sejauh ini ia telah mencetak 56 gol dari 94 penampilannya bersama timnas senior Iran sejak debut pada 11 Juni 2015 lalu. Iran sendiri bertengger di peringkat 20 FIFA teman-teman.
Harga pasar dari Mehdi Taremi adalah 60,84 miliar rupiah saat ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemain Asia yang akan ikut memeriahkan kompetisi Serie A Italia musim ini adalah Ali Jasim, yang akan membela Como di Serie A Italia musim ini, teman-teman. Di mana Ali Jasim ini musim lalu dipinjamkan Como ke Almere City, salah satu klub peserta Eredivisie Belanda. Jadi musim lalu pemain ini satu tim dengan Tom Haye. Ia merupakan seorang sayap kiri, berusia 21 tahun, tinggi badan 1,78 meter, berkebangsaan Irak, di mana sejauh ini ia telah tampil dalam 22 laga timnas senior Irak, koleksi 2 gol, sejak debut pada 13 Oktober 2023 lalu, teman-teman. Irak sendiri saat ini bertengger di peringkat 58 FIFA dan akan menjadi salah satu lawan Indonesia di kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Harga pasar dari Ali Jasim adalah 9,56 miliar rupiah, teman-teman. Dan inilah 7 pemain Asia yang akan memeriahkan kompetisi Serie A Italia musim ini, teman-teman. Sebetulnya ada 2 pemain Asia lain yang dimiliki oleh klub Italia, akan tetapi sedang dipinjamkan ke klub luar Italia di musim ini, teman-teman. Di mana kedua pemain tersebut, yang pertama ada Eldor Shomurodov yang sebetulnya dimiliki oleh AS Roma, teman-teman. Akan tetapi per 10 Juli 2025 lalu, AS Roma menyepakati Eldor Shomurodov dipinjamkan ke klub Liga 1 Turki bernama Başakşehir, teman-teman, dengan opsi pembelian. Padahal pemain ini baru saja didatangkan AS Roma di tahun 2021 lalu, tepatnya 2 Agustus 2021 dari Genoa dengan biaya transfer 340,68 miliar rupiah. Akan tetapi gagal bersinar di AS Roma dan sering dipinjamkan ke klub lain, teman-teman. Dan besar kemungkinan AS Roma dalam waktu dekat akan melepaskan pemain ini apabila memang Başakşehir mau mematenkan dirinya, teman-teman. Padahal pemain ini merupakan salah satu striker andalan yang dimiliki oleh timnas Uzbekistan, di mana ia telah mencetak 42 gol dari 80 penampilannya bersama timnas senior Uzbekistan sejak debut pada 3 September 2015 lalu, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa timnas Uzbekistan sendiri bukanlah tim abal-abal di Asia, karena mereka saat ini bertengger di peringkat 55 FIFA, teman-teman. Eldor Shomurodov sendiri merupakan seorang striker yang telah berusia 30 tahun memang, teman-teman, sudah tidak muda lagi, dengan tinggi badan 1,90 meter, harga pasar 86,91 miliar rupiah, teman-teman. Walaupun ia merupakan salah satu striker top di kawasan Asia, akan tetapi untuk tim sekelas AS Roma, kualitas dirinya masih dianggap kurang sehingga sering dipinjamkan ke klub lain, teman-teman. Sedangkan pemain Asia yang sering dipinjamkan AS Roma lainnya adalah Saud Abdul Hamid. Musim lalu AS Roma mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendatangkan pemain ini, akan tetapi kualitasnya dianggap kurang mumpuni, teman-teman, sehingga musim ini dipinjamkan ke klub Liga 1 Prancis yaitu Lens, teman-teman. Per 10 Juli 2025, pemain ini resmi dipinjamkan AS Roma ke Lens dengan opsi pembelian. Padahal musim lalu, tepatnya pada 27 Agustus 2024, AS Roma mengeluarkan 43,45 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain ini dari Al Hilal, teman-teman. Ia seorang bek kanan, berusia 26 tahun, tinggi badan 1,75 meter, harga pasar 52,14 miliar rupiah saat ini. Saud Abdul Hamid ini merupakan salah satu andalan timnas senior Arab Saudi. Kita ketahui bersama, ia telah tampil dalam 38 laga, koleksi 1 gol, sedebut pada 5 September 2019 lalu. Kita ketahui bersama, Arab Saudi juga merupakan tim papan atas di kawasan Asia, karena kini bertengger di peringkat 59 FIFA, teman-teman. Akan tetapi cukup disayangkan, karena Saud Abdul Hamid dan juga Eldor Shomurodov, walaupun dimiliki AS Roma, mereka tidak akan berkompetisi di Serie A, melainkan akan berkompetisi di Liga Super Turki dan juga Liga 1 Prancis, karena dipinjamkan AS Roma ke kedua klub tersebut, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 7 pemain Asia yang akan berkompetisi di Serie A Italia musim ini, teman-teman. Bisa kita lihat ada 2 pemain asal tim nasional Indonesia, 2 lagi asal Australia, 1 asal Jepang, 1 asal Irak, dan 1 lagi asal Iran, teman-teman. Ternyata bisa kita lihat Indonesia dan Australia menjadi 2 negara Asia yang menyumbangkan pemain asing paling banyak di Serie A Italia musim ini, teman-teman. Tentu hal ini cukup untuk membuat kita bangga, karena pemain-pemain asal tim nasional Indonesia mulai diperhitungkan direkrut oleh klub-klub asal Serie A Italia, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa klub-klub Serie A Italia tidak gampang merekrut pemain asing asal Asia, teman-teman. Mereka hanya merekrut pemain-pemain asing asal Asia yang kualitasnya dianggap lebih baik dari pemain lokal Italia, teman-teman. Jadi standar klub-klub Serie A Italia untuk merekrut pemain asing asal Asia lebih tinggi atau lebih ribet dibandingkan klub-klub Bundesliga ataupun klub-klub Liga Belanda, teman-teman. Dan semoga saja performa Jai Ijes maupun Emil Audero di Serie A Italia musim ini bisa tampil apik, karena apabila mereka tampil apik, mereka akan bermain bagus juga untuk tim nasional Indonesia di masa mendatang, teman-teman. Sedangkan
negara ASEAN, satu-satu negara ASEAN yang menyumbangkan pemainnya ke Serie A Italia musim ini hanya Indonesia. Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam tidak ada sama sekali menyumbangkan pemainnya ke Serie A Italia musim ini, teman-teman. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.